Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bisa bergerak dari komisi C angkatan 2013 akan membahas tentang IT address. Yang pertama yaitu IP ini merupakan Internet Protocol yang merupakan protokol yang mengatur tentang pengalamatan pengiriman data menuju ke alamat yang uh, dalam IP sendiri memiliki 32 bit biner yang ditulis menjadi 4 kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh titik. Sedangkan untuk format penulisan IP sendiri terbagi menjadi dua, yaitu format biner dan format desimal. Untuk format biner yaitu yang terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Jadi setiap oktetnya itu ada 8 bit. Contohnya ya seperti yang di sini. Ini adalah satu oktet terdiri dari 8 bit. Dan semuanya ini adalah 32 bit. Kemudian ada format desimal, yaitu alamat IP ini ditulis dengan 4 bilangan desimal yang dipisahkan dengan tanda titik. Contohnya seperti ini ya, 192, 168, 15, 30. Kemudian untuk konversi dari bilangan itu sendiri, karena dasarnya bilangan itu hanya dua, maka apabila bilangan desimal dikonversi ke biner, bilangan itu terbagi dua, yang kemudian nanti sisanya itu dari yang paling akhir ke yang paling awal akan menjadi seperti ini. Kemudian dalam alamat IP sendiri ada beberapa kelas yang pembagiannya itu didasarkan atas network ID dan host ID, yaitu ada kelas A, B, dan C. Untuk netmasknya sendiri untuk kelas A secara default ya seperti ini, 255, kemudian 0, 0, 0. Sedangkan untuk kelas B 255 titik 255 titik 0 titik 0, dan untuk yang C ini 255 titik 255 titik 255 titik 0. Sedangkan ciri-ciri untuk tiap kelasnya yaitu untuk kelas A itu oktet pertama antara 0 sampai dengan 127, sedangkan untuk kelas B yaitu 128 sampai 191, sedangkan untuk kelas C itu dari 192 sampai 223. Seperti ini contohnya, jadi hanya dilihat dari yang paling depan. Ya, kemudian untuk kelasnya sendiri, untuk kelas A karena default setnya yang ini bagian depan 255 dan yang nolnya bisa diganti, maka dapat menyediakan host sebanyak ini 16.777.214 host untuk satu networknya. Sedangkan untuk yang kelas B, karena hanya bisa dua ini yang diatur yang belakang, maka hanya bisa menyediakan 65.535 host. Sedangkan untuk kelas C sendiri hanya bisa menyediakan ke 264 host. Kemudian untuk kelas C itu biasanya digunakan hanya untuk koneksi kecil, contohnya yaitu LAN. Sedangkan untuk kelas B biasanya ruang lingkupnya lebih besar,
kalau kelas A itu uh, yang lebih besar lagi cangkupannya, atau contohnya seperti WAN. Kemudian untuk IP address sendiri itu ada dua, yaitu static dan dynamic. Untuk yang static itu IP-nya itu diset langsung dan tidak akan berubah setiap saat, sedangkan itu yang dinamik itu diset oleh sistem. Jadi bisa berubah dan biasanya dipakai untuk sistem dial-up yang melalui telepon atau dengan menggunakan DHCP. Kemudian IP address memiliki hingga saat ini memiliki dua versi, yaitu versi 4 yang merupakan versi pertama protokol internet yang digunakan pada tahun 1981, menggunakan kata V4 karena telah dilakukan 4 kali revisi pada sistem ini. Protokol ini digunakan untuk melakukan komunikasi antar komputer. Di versi 4 ini ditetapkan dengan panjang 32 bit, jadi memungkinkan 2 pangkat 32 IP yang sekitar 4 miliar sekian per toko komputer yang dapat terhubung ke internet. Kemudian ada IP versi 6 yang dikembangkan sejak tahun 1998. Kemungkinan dikembangkannya ini karena IP versi 4 itu telah habis, jadi dibuat lagi yang versi 6 yang ditetapkan dengan 128 bit, sehingga ada sekitar 2 pangkat 128 IP yang mungkin. Dan dalam IP versi 6 ini sudah menggunakan XA. Sedangkan ya ini perbedaan IP versi 4 dan versi 6. Untuk versi 4 panjang alamatnya hanya 32 bit, sedangkan IP 6 panjangnya hingga 128 bit. Sedangkan untuk IP versi 4 konfigurasinya secara manual, sedangkan untuk versi 6 ada aturan yang bisa menggunakan auto konfigurasi, jadi bisa diset secara otomatis. Kemudian alamat IP versi 4 ke alamat link layer, sedangkan yang IP 6 itu multi cache. Yang versi 4 itu fragmentasinya dilakukan oleh pengirim dan ada router, sehingga menurunkan kinerja dari router tersebut. Sedangkan untuk yang versi 6 fragmentasi hanya dilakukan oleh pengirim. Ya, saya rasa cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.